Sungguh besar Tuhan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan hari ini. Mari setiap jemaat datang untuk menyembah Tuhan. Tanggalkan segala beban. Datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa.
memuji kebesaran. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Katakan Dia ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami yakin terobosan terjadi hari ini, mujizat terjadi, kelepasan, pemulihan terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berbicara lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati hamba. Pakai mulutnya Tuhan, lidahnya Tuhan, untuk menyampaikan firman, kata-kata daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, ketemu lagi saudara. Kita semua dalam kondisi yang sehat, terlindung, aman. Kita bersyukur di masa yang sangat sulit ini, Tuhan tetap ada bersama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan memberi judul khotbah saya, frustasi dengan diri. Itu dalam tanda tanya, saudara. Frustasi dengan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya akan bahas adalah tentang bagaimana banyak orang merasa frustasi, merasa kecewa, sedih atas kegagalannya, dan tidak jarang kegagalan itu justru menghukum dan menghancurkan dirinya, membuat dia tidak bergairah, membuat dia tidak bersemangat dalam hidupnya, khususnya dalam perjalanan imannya, saudara. Oleh karena itu pagi ini saya mengajak kembali kita membaca ayat tema bulan ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24, saudara. Mari kita baca ayat ini. Di sana dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Alkitab berkata, oleh kematian Yesus kita sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat tadi. Maka ada 3 kata telah di satu ayat. Saudara, ketika ada sebuah kata diulang, seringkali kita berpikir itu hanya kebetulan. Tapi Alkitab
adalah firman Tuhan. Setiap kata yang ditulis pasti mengandung makna, dan di dalam makna itu Tuhan mau kita belajar darinya, saudara. Tadi kita melihat bahwa kata telah itu diulang 3 kali. Telah itu dipakai untuk menyatakan sesuatu yang sempurna, yang lampau, atau sudah selesai, atau selesai, saudara. Jadi telah itu sesuatu yang penting. Saudara, sekalipun sepertinya nampaknya kata keterangan belaka, tetapi keterangan itu menunjukkan sesuatu yang sangat jelas. Ada 3 kata telah tadi saya katakan. Yang pertama dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara, Tuhan tidak mewakilkan karya penebusan itu melalui malaikatnya atau melalui nabi-nabinya atau orang-orang hebat. Tapi ia sendiri. Kenapa dikatakan ia sendiri? Karena Yesus adalah firman Allah, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Tuhan tidak mewakilkan karya keselamatan ini melalui yang lain, karena tidak ada satupun yang bisa menebus saudara dan saya. Emas dan perak saja nggak bisa. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab menulis begini, sekalipun seluruh dunia kita miliki, tapi itu tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Yesus berkata, untuk apa kamu dapat seluruh dunia, itu sesuatu yang dikejar orang, tapi jiwamu binasa. Saudara, artinya jiwa kita sangat mahal. Tuhan yang menebus kita, membayar kita, dengan kata lain, harga kita mahal di mata Tuhan. Dunia bisa menolak saudara, orang-orang bisa menolak saudara, tapi surga menghargai saudara sedemikian mahal. Biasanya alat pembayaran dengan barang yang dibayar atau benda yang dibayar, itu nilainya sama. Kalau Tuhan menebus kita dengan nyawanya, berarti surga, Tuhan, Bapa di surga memandang saya dan saudara seberharga dengan dirinya. Betapa engkau dan saya dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan yang Yesus pikul tadi, bukan dosanya, karena Yesus tidak berdosa. Dia 100% menjadi manusia. Hanya bedanya dia tidak berdosa karena dia berasal dari Allah. Tetapi untuk apa dia mati buat kita? Alkitab berkata memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Sudah dikasih Tuhan yang dipikul dosa kita. Perhatikan ini, resapkan maknanya. Tuhan telah memikul dosa saudara dan saya di kayu salib. Melalui tubuhnya yang dia serahkan menjadi korban penebusan. Dan saudara, tadi dikatakan Yesus memikul. Ketika kita memikul, maka ada sesuatu yang kita tanggung di bahu kita. Demikian pula ketika Yesus memikul, Yesus menanggung sesuatu. Dan ini bukan sekedar beban. Saudara, banyak orang berkata, oh pikul salib gampang, betul. Simon orang Kirene, waktu Yesus sudah tidak tahan lagi bawa salib, karena dia semalaman dihajar, dianiaya, disiksa. Biasanya orang yang mau dihukum di salib, yang bawa kayu salibnya orang itu. Tapi saya pernah pergi ke jalan salib di Yerusalem. Di situ digambarkan ada 14 jalan salib, 14 perhentian. Diperkirakan 3 kali Yesus terjatuh karena tidak mampu lagi memikulnya. Dan kemudian orang-orang, ya prajurit-prajurit Romawi itu memaksa Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus sampai ke Golgota, yang sebenarnya juga tidak terlalu jauh. Saudara yang dikasih Tuhan, Simon orang Kirene memikul salibnya Yesus, tapi dia sekedar memikul beban kayu, bukan beban dosa. Yesus memikul beban dosa kita di kayu salib di dalam tubuhnya. Dan Tuhan berkata, ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita. Yesus memikul dan membawa dosa kita mati bersamanya di kayu salib. Dan ketika dia bangkit, kuasa maut dihancurkan, kita disembuhkan. Sembuh dari dosa, sembuh dari hidup lama, sembuh dari sakit penyakit, sembuh dari kutuk. Karena yang Tuhan tanggung itu bukan hanya dosa, tapi sakit penyakit, kesengsaraan, ya, kutuk kita dipikulnya.
Yang kedua ada kata telah dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa, di ayat tadi, ayat bacaan kita, hidup untuk kebenaran. Ada kata telah mati terhadap dosa. Ini artinya bertobat. Karena sebenarnya secara simbolis ketika Yesus mati, maka dosa kita dimatikannya di kayu salib. Tapi kita perlu mati terhadap dosa, yaitu dengan bertobat. Bukan mati karena dosa. Saudara, ada banyak orang mati karena dosa. Dia merampok, ditembak sama polisi, mati karena kejahatannya. Ada orang ngebut-kebutan di jalan, tidak tertib lalu kecelakaan, dia mati karena kejahatannya, kesalahannya. Tapi mati terhadap dosa adalah cara kita bertobat. Bertobat yang sesungguhnya mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Tadi dikatakan kita mati. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti anak domba Paskah yang disembelih supaya orang Israel mengalami kelepasan. Maka Yesus, anak domba Allah, mati buat saudara dan saya, supaya kita mengalami kelepasan dari kuasa dosa dan maut. Tapi kapan itu terjadi? Pada waktu kita mati terhadap dosa dan kemudian hidup untuk kebenaran. Saudara, orang bertobat itu bukan sekedar berhenti berbuat dosa, tapi hidup yang berbalik, artinya mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita dilepaskan dari dosa, bukan supaya kita bisa bebas sebebas-bebasnya. Banyak orang berkata, aku mau sebebas-bebasnya, tapi sesungguhnya mereka sedang terikat dengan dosa, terikat dengan kebiasaan buruk, terikat dengan hal-hal buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang berkata, ketika anak-anak kita disiplin harus tidur jam sekian, dia berkata, oh saya tidak mau. Lalu ketika tidak disiplin, lama-lama kebiasaan buruknya mengikatnya. Dia tidak bisa bangun pagi, dia tidak bisa belajar, dia tidak bisa konsentrasi. Saudara, kebebasan yang sesungguhnya adalah ketika kita dilepaskan dari segala belenggu dan ikatan yang membuat kita terpisah dari Tuhan, yang membuat kita terikat dengan kebiasaan buruk. Saya percaya waktu saudara sedang melihat siaran ini, ketika saudara sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kita masih online. Saudara, kuasa kelepasan sedang terjadi. Tadi dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Melalui hidup yang bertobat, mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, maka kuasa salib Yesus yang sempurna itu, melalui iman kepadanya, kita mengalami kelepasan sejati, sukacita, mengalami kekekalan bersama Tuhan. Dan yang ketiga dari kata telah tadi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tadi saya berkata bahwa telah itu sesuatu yang sempurna, lampau dan selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesembuhan kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, jangan mencoba membayar apa yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Yang perlu engkau kerjakan dengan iman, engkau menerimanya. Semoga ketika engkau mendengar firman ini, kesembuhan ilahi terjadi. Karena sampai hari ini, Tuhan masih menyembuhkan. Tuhan masih membuat mujizat. Nah saudara, karena kita dibayar oleh Tuhan, keselamatan kita telah dibayar, dosa kita dibayar oleh Tuhan, hutang semua hal yang berkenaan dengan maut telah dibayar oleh Tuhan. Maka yang perlu kita kerjakan adalah kita menghidupinya dengan syukur dan pengabdian kepada Tuhan yang telah menebus kita. Gratis tapi bukan murahan, karena kita tidak sanggup membayarnya. Nah, bagaimana kita menghidupi karya keselamatan ini? Salah satunya kalau sudah membaca, dikatakan bahwa Yesus memberi teladan supaya kita tidak membalas orang yang menyakiti kita. Di ayat sebelumnya nanti sudah baca ayat 23. Ketika ia dicaci, dia tidak mencaci. Ketika ia disakiti, dia tidak menyakiti. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita hidup dalam karya keselamatan ini? Yaitu kita tidak membalas orang yang menyakiti kita dengan cara yang sama, tapi balas dengan kasih Tuhan yang kita punya. Selanjutnya saudara,
Saya akan membawa saudara untuk mengetahui kebenaran ini. Di 1 Petrus 3 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 18, kita perlu mengetahui betul kebenaran ini. Dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala, seluruhnya, semuanya, setiap dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, kenapa kita perlu mengetahui kebenaran ini? Satu kali Tuhan berkata, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, mengetahui kebenaran, mengetahui firman itu penting. Makanya kita perlu dimuridkan, kita perlu bergereja. Bukan kayak makan di restoran, ada banyak orang tidak ngerti firman. Dan saya mau katakan, ketika saudara dan saya tidak mengerti firman, maka iblis akan mencuri benih firman yang sempurna ini, dan kita tidak mengalami apa-apa. Tapi ketika saudara mau dimuridkan, maka hati saudara seperti tanah yang baik, menghasilkan buah, dan ketika benih itu bertumbuh menghasilkan buah, kita akan mengalami banyak hal dari kehidupan firman itu sendiri, saudara. Mari kita membaca ayat tadi bahwa Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sebab kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, saudara akan berpikir, oh mungkin ada dosa yang belum selesai. Tidak, Yesus sempurna menebus dosa kita. Itu sebabnya oleh iman kita dibenarkan, bukan oleh perbuatan. Karena karya Tuhan itu sudah sangat sempurna, saudara. Kenapa saya tadi katakan kita perlu mengetahui kebenaran ini? Sebab iblis akan mencoba menekan dan menyerang kita di area yang kita tidak tahu, saudara. Dia tidak akan menyerang saudara ketika saudara ngerti firman. Dalam nama Yesus, setan takluk kepada nama Yesus. Alkitab katakan, tetapi saudara, rasa bersalah, rasa tertuduh, kita diingatkan terus ke masa lalu, kamu dulu kan hancur. Kemarin barusan kamu lakukan apa? Sedetik yang lalu kamu mau ibadah ribut dulu kan? Kamu tidak layak. Betul, waktu kita berdosa kita tidak layak. Tapi karya keselamatan kita sempurna. Saudara dan saya tinggal melakukan, menghidupi firman-Nya. Nanti kita akan belajar. Ya. Saudara, tadi dikatakan bukan sebagian, seluruh dosa, segala dosa kita. Saya mencatat di catatan saya, kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Tapi kebenaran yang tidak kita ketahui itu berbahaya. Kenapa, saudara? Itu akan menjadi area peperangan kita, di mana kita kalah setiap kali diserang oleh iblis, yang membuat kita terikat sekalipun sebenarnya sudah merdeka. Tadi pagi, saya waktu lagi baca, saya ingat pernah cerita seorang prajurit Jepang, tahun 45-an, waktu itu Jepang ditaklukkan sekutu, prajurit ini lari, ini di salah satu hutan di Indonesia, di Morotai. Prajurit ini sembunyi, takut dikejar musuh, selama 30 tahun, dia survive di hutan itu, makan apa adanya, dengan senjata masih terawat. 30 tahun kemudian, dia masih seperti dalam kondisi perang. Padahal, kita tahu, tahun 45, perang dunia selesai, Jepang sudah tidak lagi dalam area perang dengan sekutu. Mereka sudah mengadakan perjanjian. Tapi prajurit ini seperti masih berperang. Dia masih susah-susah di hutan. Sampai kemudian datang, orang menemukan dia, maka tentara Indonesia coba membujuk dengan orang dari kedubes Jepang, diceritakan. Apa yang dilakukan kedubes Jepang bersama tentara Indonesia yang mau menyelamatkan orang ini? Mereka nyanyi lagu kebangsaannya Jepang. Orang itu tiba-tiba siap, seperti siap tempur ketika dia sedang berperang dan upacara. Lalu kemudian ketika dia lengah ditodong, orang ini ditangkap, dan kemudian dia dirawat, dipulihkan pelan-pelan jiwanya. Dia tidak sadar, 30 tahun sudah tidak ada perang, tapi orang ini tidak mengerti. Sehingga dia seperti sedang perang, hidupnya susah. Waktu ditemukan, dia masih punya senjata 14 peluru dan senapan yang masih aktif karena terawat dengan baik. Dan dia sudah siapkan, kalau nanti dia ditangkap, dia sudah siapkan kayu-kayu kering di pondoknya itu yang dia bangun. Dia akan bakar diri di situ. Kenapa? Ada banyak orang seperti ini. Sudah merdeka,
tapi masih seperti sedang dijajah karena tidak mengerti. Saudara, mengerti kebenaran itu penting. Biar pagi ini engkau mengerti kebenaran Allah ini, saudara. Nah, saudara, saya akan membawa saudara, beberapa hari lalu saya ngobrol dengan seorang anak sekolah minggu. Dia begitu frustasi. Dia mengerti Tuhan mengampuni. Dosa itu salah. Dia berkata, saya gagal lagi, mengaku gagal lagi. Bayangkan anak umur 5 tahun frustasi begini. Saya tersentak, saudara, anak ini sadar dosa. Apakah anakmu, apakah saudara dan saya sadar dosa? Di tengah kefrustasian itu, tiba-tiba saya ingat beberapa ayat. Tapi saya mau katakan, hanya sadar dosa itu akan membuat kita terus frustasi. Ada sadar yang lain yang namanya sadar Tuhan. Oleh karena itu pada pagi ini saya akan membawa saudara, seperti saya berkata kepada anak ini, tiba-tiba saya, stop cara kamu berpikirmu. Iblis akan menekan kamu, saya bilang, iblis akan menekan kamu dengan rasa bersalah supaya kamu jauh dari Tuhan. Saya bilang, Alkitab berkata tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Alkitab berkata loh, anak itu tiba-tiba diam, mulai luruh. Karena saya sudah mendengar anak ini berulang kali ngomong, berkali-kali. Saya gagal lagi. Memang anaknya selalu pengen menang, pengen jadi yang terbaik. Itu sikap yang sebenarnya cukup bagus juga. Tapi terlalu menghukum diri itu juga tidak menyelesaikan. Lalu kemudian saya membagikan ayat-ayat yang mungkin juga akan menolong saudara yang sedang frustasi dengan diri. Karena kau berkata, aku kepengin berhasil, aku pengen hidup benar, kok saya jatuh terus, gagal terus. Aku manusia celaka. Saudara sadar dosa itu perlu. Tapi saya mau katakan, orang gagal itu bukan orang yang hanya gagal. Saya mau katakan begini, orang gagal, saya ngomong kepada anak ini, kamu gagal kalau kamu tidak mau bangkit. Itu baru namanya gagal. Kalau cuma rasa bersalah, asal mau bangkit, Tuhan bisa tolong. Demikian pula saudara dan saya. Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak mau bangkit lagi. Nanti kita akan belajar, saudara. Saudara, ada satu catatan, saya harus membuka catatan ini. Memang kita perlu memiliki standar, saudara. Standar kebenaran, standar keunggulan. Tapi jangan menuntut diri sedemikian rupa. Jangan menuntut diri atau bahkan menghukum diri sedemikian rupa ketika engkau gagal. Sampai kau keluar dari kasih karunia Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberi tips yang saya bagikan kepada anak kecil ini. Ketika kita merasa gagal dan kemudian frustasi dengan diri karena kegagalan itu, saya akan bagikan beberapa poin. Yang pertama, saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya suruh anak ini baca Alkitab. Bayangkan, SD saja belum, tapi bacanya sudah lancar, bahkan dia bisa hafal Alkitab beberapa ayat. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kenapa kita perlu mengaku? Ketika kita mengaku, maka kita sedang menyatakan diri, saya salah. Dan membenarkan pernyataan Tuhan tentang keberdosaan kita. Itu sebabnya di ayat yang lain selanjutnya dikatakan kalau kita tidak mengaku, kalau kita tidak berkata kita tidak berbuat dosa, tidak mau mengaku, maka kita sedang menganggap Allah sebagai pendusta. Saudara, dosa itu pelanggaran hukum Allah. Waktu kita gagal, jatuh dalam kesalahan dan dosa, jangan coba berdalih. Karena ketika engkau berdalih, engkau sedang menyatakan Tuhan sebagai pendusta. Kau sedang menyatakan Tuhan sebagai pembohong. Tapi ketika engkau mengaku, Tuhan yang penuh kasih itu setia dan adil, dikatakan dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Diampuni dan disucikan. Berapa banyak? Semuanya, segalanya, setiap. Saudara, kalau engkau sedang punya rasa bersalah yang dalam, kalau engkau belum mengaku, mengakulah. Bilang aja, Tuhan aku salah, aku gagal lagi. Tuhan ampuni. Tapi ketika engkau sudah mengaku,
dan perasaanmu belum tentram, jangan hidup oleh perasaan. Hiduplah oleh iman. Alkitab berkata, kalau kita mengaku, kita diampuni, kita disucikan. Berapa banyak? Semuanya, segalanya. Saya tanya ke anak ini, ya tapi masih begitu, karena anak pintar. Anak-anak pintar sekarang, anak sekolah minggu, kita pintar-pintar. Saya berkata, mana lebih benar, pemikiranmu atau perkataannya Tuhan? Firman ini perkataannya Tuhan, lalu tiba-tiba dia terdiam. Firman Tuhan, perkataannya Tuhan, Tuhan yang benar. Oke. Jadi kalau ada rasa bersalah, frustasi, tidak usah didengerin. Saudara, yang kedua, ya, di Amsal 24 ayat 15 dan 16. Saudara, dikasih Tuhan dikatakan, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali 7 kali. Itu angka sempurna, saudara. 7 kali, kalau saudara membaca di Alkitab, kata 7 itu angka sempurna. 7 kali orang benar itu jatuh, dikatakan namun ia akan bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bedanya orang fasik, dia tidak bisa bangun. Kalau orang benar, dia bisa bangun kembali. Saudara, poin yang kedua, bangkitlah setiap kali gagal. Saya mau sebutkan, tadi itu pertama sadar dosa, mengakui dosa itu sadar dosa. Yang kedua, bangkit kembali itu sadar pulih. 1 kali Tuhan tanya kepada orang di tepi kolam Bethesda begini, dia sudah tahu bahwa orang ini 38 tahun sakit terbaring di tempat itu, tidak berdaya. Yang ditanya Tuhan, kamu mau sembuh enggak? Ternyata orang ini enggak pernah sadar pulih. Dia hanya sadar dia sakit, tapi tidak sadar pulih. Sampai tiba-tiba Tuhan menyentakan. Dia baru ketahuan, ya tidak ada yang mengangkat saya. Setiap kali saya mau ke kolam itu, saya keduluan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadar pulih. Jangan engkau hanya berkata, aku berdosa, tapi saudara enggak pernah sadar bangkit. Saudara hanya terpuruk, tidak ada gunanya terpuruk. Seorang pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Saudara, mari kita sadar pulih. Setelah sadar dosa, sadar untuk pulih. Kalau engkau sadar pulih, waktu engkau sakit, engkau akan cari dokter. Kalau engkau sadar pulih, waktu engkau jatuh, engkau akan bangun kembali. Jadi jangan menikmati kejatuhanmu itu. Ada berkata, kok menikmati? Buktinya orang 38 tahun itu, saudara. Dia tidak berdaya dengan setiap kali ada goncangan kolam, dia kalah terus. Kenapa? Karena tidak sadar pulih. Sampai Tuhan tanya, kamu mau sembuh enggak? Itu ilustrasinya saja, saudara. Yang ketiga, ingat kasih Tuhan yang besar. Tadi kita mengakui. Lalu bangkit setiap kali. Yang ketiga, ingat kasih Tuhan yang besar. Ini bicara sadar Tuhan. Kalau saudara hanya sadar dosa, kau hanya sadar pulih. Tapi kau tidak sadar Tuhan, maka engkau akan terus menghukum dirimu untuk menenangkan hatimu. Karena engkau berpikir bahwa kalau saya menghukum diri, saya puasa 40 hari 40 malam, Tuhan pasti ampuni saya. Saudara salah. Engkau perlu sadar Tuhan. Saya akan mengajak saudara membaca 2 ayat di bagian terakhir ini. Di Mazmur 103, saudara bisa membaca 1 pasal, tapi saya akan mengajak saudara membaca ayat 12. Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, saya bacakan ayat ini kepada anak yang tadi, yang terus frustasi dengan kegagalannya. Saya bilang, dia sampai kasih kertas kepada saya, ini kertasku penuh garis-garis, dan dia remas-remas. Saya gagal, saya minta ampun, gagal lagi. Saya gagal sampai kertasnya itu sudah kusut karena dia remas-remas seperti ini. Tiba-tiba saya sadar, iblis sedang menekan anak ini untuk tidak sadar. Dan saya bilang, oke ini kertasmu ya, saya remas-remas. Tahu enggak? Saya buang ke laut. Ini tempat sampah, bayangkan ini laut ya. Anak itu penuh punya gambaran. Jadi saya kasih sebuah ilustrasi supaya dia dibuang ke laut. Kelihatan enggak? Enggak. Seperti itu Tuhan buang dosa kita. Tuhan menjauhkan. Saya suruh baca ayat ini. Lagi liburan, saya suruh baca ayat ini. Anak itu terdiam. Lalu kemudian saya bacakan ayat itu. Dia membaca ayat itu. Dijauhkan. Dibuang sama Tuhan.
Saudara, ada satu ayat, mari kita baca di dalam Mika 7 ayat 19. Di poin ketiga kita sadar Tuhan. Kita sadar Tuhan. Mika 7 ayat 19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Siapa ia di sini? Tuhan, saudara. Dan dikatakan, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Apa itu tubir? Tubir itu jurang yang sangat dalam di lautan, yang sampai kita tidak bisa melihat dasarnya. Itu tubir, saudara, itu jurang di dalam lautan. Berapa hari yang lalu saya diving, ada satu daerah yang tiba-tiba dia dalam dan saya udah gak bisa lihat dasarnya. Kenapa? Itu tubir. Itu baru tubir di pinggiran. Ini tubir di tengah lautan. Tubir-tubir laut itu di tengah lautan. Dalam. Tuhan melemparkan segala dosa saya dan saudara ke tempat yang orang tidak bisa menemukannya. Yang kita tidak bisa menemukan, sehingga ketika Tuhan mengampuni, maka Tuhan benar-benar mengampuni, menjauhkan dosa itu dari hidup kita, dan menyucikan kita kembali, sehingga iblis tidak bisa ngambil dosa kita yang sudah dilemparkan Tuhan begitu dalam. Iblis tidak punya kekuatan lagi untuk mendakwa saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya perlu mengerti kebenaran ini, saudara. Saudara dan saya perlu sadar Tuhan, bukan hanya sekedar sadar dosa, sadar Tuhan. Sadar pulih, ya. Tadi dimulai dengan sadar dosa. Karena dengan sadar dosa kita akan bisa mengarah kepada sadar Tuhan. Kita perlu Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan kalimat ini. Selesaikan kegagalanmu dengan caranya Tuhan, bukan dengan caramu. Selesaikan kegagalan kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Kalau engkau terus merasa bersalah, tertuduh, frustasi, saudara, itu sebabnya engkau perlu pemuritan. Lewat pemuritan, engkau bisa dikuatkan, engkau bisa dibimbing, diarahkan. Hal ayat-ayat yang saudara tidak mengerti, engkau bisa jadi mengerti. Kenapa? Karena pemurid saudara itu lebih dulu menjalaninya, ketemu dengan Tuhan. Dia bukan orang yang lebih hebat, dia hanya orang yang sudah diampuni, dia hanya orang yang sudah mengalami kasih karunia. Dan melalui kasih karunia dan pengampunan yang Tuhan beri, dia bisa menolong orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Tadi firman Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mika juga berkata tadi dikatakan, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita dalam tubir-tubir laut. Saudara, mungkin kau merasa tertuduh, mungkin kau merasa bersalah, kau terus menghukum dirimu, karena engkau berpikir terus dengan cara engkau berpikir, bukan dengan cara Tuhan berpikir. Pikirkan apa kata Tuhan, renungkan itu, sampai pikiran dan jiwamu diubahkan. Engkau tidak lagi frustasi, engkau tidak lagi menghukum diri, namun juga engkau tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah ini, bawa semua dosamu kepada Tuhan. Tadi dikatakan kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan saudara, Alkitab berkata juga, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangun kembali. Kalau engkau orang benar, pagi ini engkau akan bangun kembali sekalipun engkau sedang sangat terpuruk. Dan saudara, kalau engkau sadar Tuhan itu penuh kasih, engkau akan tahu bahwa Tuhan menjauhkan dan membuangnya dari hadapan kita, dan membuangnya dari hadapannya, supaya kita tetap terhubung dengan hangat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini kami sudah mendengar kebenaran-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya berpikir seperti kata diri kami tentang diri kami. Ampuni kami kalau kami mengandalkan kebenaran kami dengan cara kami menghukum diri supaya kami tentram hati. Namun sesungguhnya itu ketentraman yang palsu. Pengampunan sesungguhnya terjadi ketika kami datang kepada Tuhan. Membuka hati kami, mengakui dan bangun kembali, serta menyadari sepenuhnya dan yakin bahwa Tuhan itu Allah yang penuh kasih.
Pagi ini kami percaya jemaat yang sedang mengikuti ibadah pagi ini, Engkau sedang menjamah mereka Tuhan, mengangkat semua beban-beban palsu, rasa bersalah yang palsu, yang tidak berasal dari Tuhan. Biar Engkau angkat semua itu, buang semua rasa bersalah yang tidak baik ini, rasa bersalah yang palsu ini. Ganti dengan sukacita, ganti dengan kekuatan baru. Tolong Tuhan, kalau ada yang merasa tertuduh terus menerus, pagi ini Roh Kudus jamah, agar mereka tidak terus menghukum diri dan memberi kesempatan iblis untuk menyeret mereka lebih dalam lagi, melainkan mereka bangun kembali. Di dalam nama Yesus, kebangunan rohani terjadi pagi ini. Dalam nama Yesus, beban-beban itu dihancurkan, diganti dengan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Buat saudara yang sedang membutuhkan mujizat, saya mau berdoa supaya kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, taruh di bagian yang kau sakit, di bagian yang kau membutuhkan mujizat. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang sedang terarah kepada bagian yang sakit dan mengangkat tangan kepada Tuhan karena percaya Tuhan masih menyembuhkan. Pagi ini dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan terjadi, kelepasan ilahi terjadi. Mereka terikat dengan jimat, terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan hal-hal yang tidak baik, kebiasaan buruk, dilepaskan dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar. Tuhan, kalau Engkau pernah membuka jalan di tengah lautan, Engkau membuat jalan di padang gurun, membuat sungai-sungai di padang belantara. Kami percaya itu masih terjadi sampai hari ini. Mereka sedang membutuhkan jalan keluar, Tuhan buka. Kami terus berdoa supaya pandemi ini berhenti dalam nama Yesus. Pandemi ini diganti dengan berkat-berkat baru buat bangsa dan negara kami. Tuhan, jauhkan dari semua virus-virus yang baru, jauhkan dari semua penularan yang baru. Ganti dengan kesembuhan demi kesembuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami. Dalam nama Yesus. Mari arahkan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat atas saudara sekalian yang beribadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.